Iya, kami hadirkan informasi yang akan menjadi pembahasan di pagi hari ini. Kami hadirkan mengenai kemarin sudah dilakukan sidang perdana gugatan di MK, di mana sempat terjadi perang statement dari segi hukum, kemudian juga paparan bukti-bukti ya, Tia. Betul. Nah, masing-masing pihak ini masih punya waktu sampai dengan 22 April 2024. Lantas apa saja yang dipersiapkan nantinya untuk membuktikan bahwa mereka berada di jalan yang benar? Kita hadirkan dulu informasi berikut ini. Yusril Iza Mahendra sebagai Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Kami garis bawahi dan kita semua sadari bahwa angka suara tak mutlak menentukan kualitas dari demokrasi. Tak otomatis mencerminkan kualitas secara keseluruhan. Setiap tahapan proses pemilihan, mulai dari persiapan awal hingga pengumuman, haruslah konsisten dengan prinsip-prinsip kebebasan, kejujuran, keadilan. Dan prinsip-prinsip ini bukan formalitas, ini bukan sekedar ada di teks, tapi ini pondasi esensial yang harus dijaga untuk membangun dan memelihara sistem demokrasi yang sehat, yang stabil, dan yang berkelanjutan. Demokrasi bisa dinodai oleh mereka yang hanya mempedulikan kekuasaan dan mendahulukan kepentingan pribadi. Dan kita selalu ingat bahwa apa yang harus kita lakukan ketika situasi menghendaki, kita melakukan sesuatu. Maka hari ini kami menggugat. Dan lebih dari sekedar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang baru lalu. Yang mengejutkan bagi kita semua adalah benar-benar menghancurkan moral, adalah menyalahgunakan kekuasaan. Pemirsa, tim hukum Prabowo Gibran merespon gugatan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD dalam sidang MK yang meminta pemilu ulang tanpa adanya pasangan Prabowo Gibran. Ya, tim hukum Prabowo Gibran ini menyebutkan gugatan sebagai narasi yang akan dibantah dalam sidang lanjutan. Permohonan tadi bahwa MK pernah mendiskualifikasi itu, mendiskualifikasi ini, seluruhnya diskualifikasi terhadap pilkada. Sudah berapa kali MK memeriksa, memutus perkara PHPU pemilihan presiden dan wakil presiden, belum pernah sekalipun Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruhnya dan kemudian melakukan pilpres ulang untuk kedua kalinya. Jadi itu akan kami bantah nanti dalam keterangan yang akan kami sampaikan besok. Pada prinsipnya kami mengatakan bahwa narasi yang dikemukakan lebih banyak merupakan satu pandangan, satu pendapat, ya, mengutip banyak pandangan-pandangan ahli dari buku-buku yang barang tentu akan kami jawab, tapi juga akan dikonter oleh ahli yang akan kami hadirkan.
Iya, pastinya masing-masing pihak juga perlu melakukan pembuktian dalam sidang yang berjalan. Tapi pembuktian ini akan seperti apa? Kemudian juga nampaknya kalau pembuktian tapi tidak ada narasi juga tidak komplit begitu ya di dalam persidangan. Kita akan tidak lengkap ya. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan beberapa narasumber yang sudah bergabung di studio. Di samping saya sudah ada Bapak Sulaiman Sembiring, pakar hukum tata negara. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Kemudian juga ada Bang Fahri Bahmid, Wakil Ketua Tim Pembela Hukum Prabowo Gibran. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Fahri. Selamat pagi Bang. Nampaknya loyo nih kayaknya, energi habis nih Bang. Semangat gak Bang? Semangat Bang. Baik, sudah bergabung bersama kami juga lewat Zoom Bang Muhammad Iqbal, juru bicara Timnas Amin. Selamat pagi Bang Iqbal. Selamat pagi Bang Iqbal. Oke, dan juga akan bergabung bersama kami Bang Magdir Ismail, tim hukum TPN Ganjar Mahfud yang akan segera hadir dan kita nantikan untuk bisa join bersama kami. Kita mau ke Bang Iqbal dulu. Bang Iqbal, kalau kemarin mendengarkan pernyataan dari salah satu tim kuasa hukum dari 02 ini, petitum tim Amin dinilai mengambang dan penuh dengan asumsi, hipotesa, nampaknya kurang dalam pembuktian. Sejauh ini kalau dari Anda sendiri, apakah sudah merasa bukti-bukti yang dihadirkan kemarin sudah cukup kuat nantinya untuk membuktikan gugatan yang Anda sampaikan? Ya, itu statement-statement sewor aja ya yang mengatakan bahwa ini omong kosong. Padahal kami jelas sekali bahwa ini kan fase permohonan. Jadi sabar, ada jadwalnya nanti untuk pembuktian. Kami sudah menunjukkan betapa banyak sekali alat bukti yang kami bawa, yang kami akan buktikan. Dan ini tentu saja menjadi pelajaran penting bagi bangsa ini. Jangan samakan gugatan 2019 dengan sekarang. Ketika Pak Prabowo menggugat waktu itu tidak punya bukti, bahkan saksi aja nggak punya dia. Sekarang kami lengkap dengan berbagai bukti. Jadi kalau dikatakan bahwa gugatan MK ini belum pernah mengabulkan, dan insya Allah kita akan coba buktikan. Iya, Bang Iqbal, yang menjadi poin terpenting dalam pembuktian itu apa yang sudah disampaikan atau dipersiapkan? Ya, saya kira itu masuk pada materi persidangan ya. Yang jelas kami, tim hukum kami dari partai koalisi ya, semua partai koalisi juga mengirimkan tim hukumnya bergabung ya. Dan ini tentu saja bukan sesuatu yang harus dianggap remeh. Bagi kami, gugatan ini adalah bagian dari penting perjalanan demokrasi Indonesia. Karena apa? Bila kecurangan itu dibiarkan, akan terjadi pada kecurangan-kecurangan berikutnya, pilkada, pilkades, bahkan pemilu-pemilu berikutnya. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah aib bagi bangsa ini, membiarkan perilaku kecurangan. Dan kami akan membuktikan. Karena sesungguhnya ketika pilkada sudah ada yang terbukti dan diskualifikasi. Jadi menurut saya kalau hanya bilang hanya taraf pilkada yang diskualifikasi, bisa jadi satu hari. Dan pada kali ini momen pilpres juga didiskualifikasi. Karena di berbagai negara sudah banyak buktinya. Ya, di Maladewa, di beberapa negara-negara Austria, ya itu sudah banyak, bahkan di Ukraina, pilpres yang dibatalkan atau didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusinya. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Di Indonesia sendiri kan belum ada, Bang. Ya makanya bisa jadi ini adalah momen pertama kali, bisa jadi. Oke, Bang Iqbal, tapi kalau melihat kan kemarin dalam persidangan nampaknya banyak sekali hal-hal kualitatif yang diminta oleh tim Amin begitu ya, seperti dugaan kecurangan bahkan sebelum pemilu, kemudian pengerahan ASN dan lain-lain. Apakah Anda bisa meyakinkan hakim nantinya juga akan mempertimbangkan hal ini, Bang? Karena sebenarnya banyak yang mengatakan ini bukan ranahnya, bukan di MK. Jadi isu-isu ini saya kira masyarakat semua udah tahu. Bahkan saya yakin juga hakim juga sudah membaca di lapangan. Toh dia punya anak, punya istri, punya kerabat yang bercerita ya. Karena ini bukan fenomena baru. Kejadian-kejadian ini adalah kejadian-kejadian yang dijatakan semua masyarakat. Ya, bahkan saya merasakan betul bagaimana info-info yang terjadi itu bukan hanya di 1-2 orang, tapi di media sosial sudah beredar, video-videonya sudah beredar. Jadi apalagi mau dibuktikan? Jadi kalau kita tinggal pembuktian di persidangan, ya itu nanti kita saksikan bagaimana sampai sekarang film Dirty Food aja tidak ada yang bantah kok. Ada partai politik yang diloloskan dengan intervensi, partai politiknya nggak bantah, ya. Jadi film Dirty Food aja nggak bisa bantah, apalagi nanti bukti-bukti yang kami tunjukkan. Jadi kami melihat bahwa ini sangat sistematis ya, terstruktur dan masif, sehingga kami meminta nanti gugatan-gugatan itu yang akan kami ajukan.
Oke, kita ke Bang Fahri. Bang Fahri, tadi kita dengar Bang Iqbal menjelaskan bahwa terstruktur masif begitu, dan ini bukti-buktinya sudah clear, sudah jelas. Jadi kalau misal dari kubu 02 menganggap itu mengambang, di posisi mananya Bang Fahri? Iya, kita yang pertama ya, poinnya adalah kita menghargai kok semua dalil yang mereka kemukakan di depan persidangan. Sebagaimana yang kita ketahui, kemarin semuanya sudah terpajang secara jelas ya, menyampaikan dalil-dalil, pokok-pokok permohonan yang sudah kita sikapi secara bersama. Kami juga telah mendalami setiap permohonan yang mereka ajukan. Untuk kubu 01, itu permohonannya kan kurang lebih 112 halaman. Sedangkan kubu 03 itu kurang lebih 151 halaman. Kami telah membedah semua sehingga mengklaster beberapa isu-isu yang sebenarnya ada dalam fundamentum petendi ataupun pokok-pokok permohonan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, hampir pasti dipastikan ya, hampir 99% itu kan semua dalil ataupun konstruksi yang mereka ajukan itu berkaitan dengan soal-soal yang sangat kualitatif. Saya mengambil contoh misalnya gini, yang dimaksud dengan terstruktur itu ketika mulai dari menarik garis historisnya pada saat pembentukan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu. Misalnya membentuk KPU pada saat itu. Pertanyaannya, kalau andaikan KPU dibentuk pada saat itu, kenapa tidak di-challenge ke pengadilan? Kalau ada penyelenggara atau ada panitia yang dianggap intruder dari kekuasaan itu, lalu dianggap tidak independen. Atau misalnya membawa misi kekuasaan, diuji aja ke pengadilan pada saat itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, termasuk pembentukan Bawaslu. Semua itu dianggap adanya satu insinuasi bahwa pembentukan lembaga-lembaga penyelenggara ini sejak awal telah diproyeksikan untuk memenangkan pasangan calon. Oke, sekarang kalau kita anggap bahwa itu satu dalil yang positif saja. Sekarang kalau saya sebagai orang, karena saya beracara di MK, besok ini atau sebentar siang ini kita sidang lagi kan? Kita akan menarik itu dalam bentuk frame pembuktian. Pembuktiannya seperti apa? Misalnya penyelenggara yang diduga terlibat dalam pembentukan badan-badan penyelenggara pemilu itu mekanisme kerjanya bagaimana untuk sampai nanti pada akhirnya membentuk satu kesimpulan adanya insentif elektoral yang didapatkan oleh pasangan calon 02 misalnya. Itu sesuatu yang tidak gampang, itu sangat asumtif. Makanya kami berani mengatakan bahwa setiap permohonan, setiap dalil yang mereka kemukakan itu sangat hipotetis gitu loh. Nah, kalau pendekatannya hipotetis, itu konstruksi untuk membangun real evidence, membentukkan alat bukti yang real di depan mahkamah menjadi satu acuan untuk nanti hakim memutus perkara ini, itu sangat abstrak gitu loh. Karena kenapa itu harus diwujudkan dalam bentuk alat bukti yang berbicara, yang bisa menggambarkan fenomena dan peristiwa-peristiwa yang dibangun dalam dalil itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau kita mau melihat ya, mau membaca secara cermat, setiap permohonan itu mempunyai konsekuensi yuridis. Karena setiap permohonan itu mengandung dalil. Dalil itu pasti dimintakan untuk dibentuk satu alat bukti. Nah, alat bukti ini yang barangkali sampai dengan saat ini rasa-rasanya sangat sulit ya, secara teoritik itu bisa dibuktikan. Tapi kita hargai pada dasarnya bahwa itu adalah ikhtiar konstitusional yang akan mereka kemukakan ke pengadilan. Ini semuanya serba terbuka. Prinsip peradilan itu menerapkan prinsip audi et alteram partem. Semua pihak diberlakukan sama, diberlakukan secara equal untuk membuktikan apa saja yang mereka persoalkan di depan persidangan MK itu. Dan kami sebagai pihak dari 02 mempunyai kewajiban konstitusional juga untuk membuktikan sebaliknya bahwa apa yang mereka kemukakan itu sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak berdasar. Karena prinsipnya kami punya argumentasi untuk mematahkan atau untuk membantah seluruh dalil-dalil seperti itu. Jadi 3 poin yang disampaikan oleh masing-masing tim itu seperti pembatalan penerapan hasil pemilu, kemudian juga diskualifikasi Prabowo Gibran, dan juga pemungutan ulang itu menurut Anda terbantahkan berarti ya? Iya, kita tidak masuk akal ya? Kita tidak mengenal terminologi pilpres ulang. Kita juga tidak mengenal terminologi diskualifikasi. Itu dari mana bahasa itu? Ya kan? Itu rujukan hukumnya dari mana? Doktrin apa yang dipakai? Sekarang kalau mau dikatakan mau gunakan 3 negara lain sebagai komparasi bahwa di sana pernah diterapkan, di Austria pernah diterapkan, di Maladewa dan segala macam. Wah, kita ini kan punya konstitusi sendiri, punya rules yang kita atur secara otonom sendiri. Yang kalau sama sekali tidak ada rujukan hukum, barangkali hakim bisa punya keleluasaan untuk mencari doktrin, mencari justifikasi yang lain secara teoritik. Tapi bagaimana kalau andaikan konstitusi telah memberikan jalan keluar, seluruh peraturan perundang-undangan itu dijadikan referensi untuk memutus satu perkara, case seperti ini. Terus apa yang kurang? Kenapa harus kita import teori-teori dari luar negeri? Ya kan begitu kira-kira. Jadi saya katakan
Pilpres ini yang pertama, konstitusi cuma mengatur dua kali putaran ya. Misalnya kalau putaran pertama tidak ada yang memenuhi syarat 50% tambah 1 dengan sekurang-kurangnya 30% di lebih dari jumlah setengah provinsi, itu masuk pada putaran kedua. Tapi untuk Pilpres ulang itu tidak dikenal. Sama sekali konstitusi memberikan batasan untuk itu. Jadi saya nggak tahu itu dalil ini cara membuktikannya seperti apa, dan hakim ini kita paksa untuk harus mencari rujukan apa, kira-kira seperti itu. Baik. Kalau Bang Sulaiman, kalau misalnya dari hukum sendiri sebenarnya masuk akal tidak apa yang diajukan oleh 01 dan 03 bahwa dilakukan pemilu ulang tanpa Prabowo Gibran dan lain sebagainya, itu yang sampai disampaikan dalam pointers di sidang sengketa itu? Nah, ini menarik sekali Mbak ya. Jadi saya ingin melihat dari kerangka peraturan dulu. Kerangka peraturan bicara pemilu dan penyelesaian sengketa itu kan ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan ada PMK Nomor 4 tahun 2023 yang secara rigid mengatakan begini, bahwa objek sengketa dalam PHPU itu adalah mengenai kesalahan hasil perhitungan suara oleh dalam hal ini KPU. Jadi sengketa perhitungan salah hitung saja ya. Tidak ada masuk. Ya. Jadi dan mana yang salah menurut pemohon gitu ya. Nah, itu yang harusnya muncul di petitum, di mana permintaan untuk membatalkan penetapan termohon dan kemudian menetapkan hasil perhitungan perolehan suara yang benar menurut pemohon. Berarti prosesnya itu sudah seharusnya bukan proses begitu yang dibahas, tapi lebih kepada hasil. Ya, karena secara kelembagaan memang kita harus taat azas juga. Bahwa kalau bicara tentang prosedural itu sudah menjadi ranahnya Bawaslu, sudah dikunci gitu. Nah, PMK nomor 4 tahun 2023 sudah mengatur juga bahwa apa pokok sengketanya, apa petitumnya di situ. Nah, saya melihat di 01 ya, saya membaca betul ini bahannya. Di 01 ini paslon 01 tidak menjelaskan hasil perhitungan menurut 01. Sehingga ketika dibandingkan dengan hasilnya termohon atau KPU, kita sulit melihat gapnya ini di mana gitu loh. Padahal itu menjadi dagingnya, menjadi poin penting dalam kan hasilnya yang itu dilihat, gitu ya. Sehingga kalau kemudian mau dilihat kecurangan-kecurangan, dengan pertama melihat hasilnya dulu gitu loh. Dan di mana kecurangan itu terjadi, siapa yang melakukan, kapan dan sebagainya. Nah, sebaliknya yang menarik juga dari paslon 03 itu membuat perbandingan, tetapi di situ dimunculkan hasil suara paslon 02 nol semua. Wah, saya kira masa Pak Prabowo milih yang lain gitu ya. Nah, jadi nol semua tuh di 39 provinsi gitu. Nah, jadi menurut saya ya. Biasanya pembuktiannya seperti apa sih kalau untuk sengketa Pilpres ini? Iya, Pilpres atau Pilkada gitu. Karena kan banyak yang mengatakan ini kebanyakan narasi, kebanyakan hipotesa, dan juga buktinya juga harus cukup kuat. Harus seperti apa kalau memang di ranah MK nantinya? Tapi tahan dulu ya Bang. Kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita langsung ajak Anda, sudah bergabung juga Bang Magdir Ismail, tim hukum TPN Ganjar Mahfud. Bang Magdir, ini bisa tidak dijelaskan sebenarnya bukti konkret seperti apa? Karena berdasarkan tadi pada segmen sebelumnya sempat kita bahas, dari kubu 02 juga menyatakan bahwa ini sebenarnya buktinya kurang konkret begitu Bang. Saya kira bukti kami cukup konkret ya. Dan bukti-bukti itu, bukti fisik sudah kami sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kan tinggal pembuktian di Mahkamah Konstitusi nanti gitu loh. Yang jadi masalah sekarang, begitu banyak teman-teman menganggap bahwa memang seolah-olah ya kewenangan KPU ini direduksi sedemikian rupa hanya terbatas pada penghitungan hasil suara. Ya, ini tidak terlepas dari pasal 475 Undang-Undang Nomor 17. Tetapi kalau kita lihat kembali ke kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tidak sesempit itu kewenangan Mahkamah Konstitusi ini, ya. Karena di situ Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perselisihan. Ya. Perselisihan itu mulai bukan hanya sekedar suara, penghitungan suara,
tetapi juga mulai dari proses. Bagaimana kalau proses yang cacat? Apakah kita mau sebut itu adalah sah? Ya tidak, gitu loh. Nah, ini yang kami coba untuk sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi supaya mereka melihat ini secara holistik. Bagi kami bukan soal menang dan kalah saja, tetapi ini adalah soal kebenaran. Ya, belum lagi kalau kita coba bisa lihat begitu cukup banyak bukti yang kami sampaikan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Presiden, ya, mulai dari soal bansos dan lain-lain. Apakah kita akan tega, ya, atau akan kita serahkan bangsa ini demi anak presiden yang hendak menjadi wakil presiden, segala hal dihalalkan? Problem kita kan di situ. Okay. Saya kira ini mari kita mulai jernih melihat persoalan ini. Sempat menjelaskan bahwa sebenarnya kalau dari proses itu kan sudah ada tupoksinya di Bawaslu begitu. Nah, artinya pada saat ini sebenarnya bukti konkret itu menjelaskan bagaimana hasil itu dinyatakan ada kecurangan begitu. Buktinya seperti apa? Bukti kecurangan nanti akan kami tunjukkan di persidangan, ya. Tetapi saya ingin lebih dulu menekankan bahwa ini ada proses yang salah. Ya, proses yang tidak benar ini harus dihentikan. Nah, cara menghentikannya bagaimana? Mereka harus didiskualifikasi. Ya. Ini buat kami itu yang penting, gitu ya. Ini untuk kepentingan kita ke depan. Adakah landasan konstitusionalnya untuk didiskualifikasi dan juga pemungutan suara ulang? Tadi Bang Fahri mengatakan nggak ada landasannya. Begini, ini kan hukum itu kan tidak statis, ya. Kita bisa banyak lihat contoh-contoh bagaimana di luar negeri. Meskipun teman-teman barangkali menganggap bahwa itu tidak perlu dilihat. Kita ini tidak hidup dalam dunia statis. Kita tidak hidup dalam dunia kungkungan dunia yang kecil. Ya. Bayangkan seluruh hukum kita tentang pemilu ini kan nggak kita ciptakan. Ini kita adopt dari begitu banyak negara. Mari kita lihat, mari kita buka pikiran kita buka nurani kita. Ya, bahwa sesuatu yang jahat, satu kesalahan kecil apapun itu tetap kejahatan. Nah, apakah kita akan tolerir itu? Persoalannya kan di situ sekarang ini. Ya, kami mencoba mengajak Mahkamah Konstitusi dan seluruh warga negara Republik Indonesia ini, jangan kita biarkan kejahatan dan kesalahan-kesalahan sekecil apapun dilakukan. Kan makanya sampai kemarin itu kan disampaikan oleh salah seorang pada saat hukum bahwa jangan sampai ada giumnya itu berbuat curanglah securang-curangnya, ya. Kemudian kecurangan itu tidak pernah akan bisa dibuktikan. Apalagi kalau seperti sekarang. Bayangkan dari hasil kita bisa lihat kalau kita mau jujur, bagaimana hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh kawan-kawan yang melakukan penelitian tentang elektabilitas sebelum pemilihan umum. Bang Magdir, yang dari sudah begitu jauh, ya. Baik, kita kasih kesempatan kepada Bang Fahri untuk menanggapi pernyataan tadi. Iya, yang disampaikan Bang Magdir tadi kan sebenarnya kemarin sudah kami sampaikan. Saya sendiri yang menyampaikan statement itu bahwa permohonan dari kubu 03 itu lebih pada nuansa riset gitu ya. Kenapa riset? Karena memang yang pertama banyak doktrin-doktrin secara doktriner itu diadopsi dari beberapa praktek negara luar tentunya. Yang kedua, ada isu besar yang dikembangkan dalam permohonan itu bahwa seolah-olah kita ini ada saat ini mengalami satu vakum reh. Ada kekosongan hukum. Dengan kekosongan hukum itulah kira-kira pemohon ingin berpikir bahwa meminjam tangan Mahkamah Konstitusi sebagai institusi peradilan untuk menciptakan hukum, untuk menciptakan satu terobosan atau yang kita kenal dengan apalagi namanya temuan hukum, katakanlah seperti itu, res finding. Mereka ingin bahwa Mahkamah Konstitusi itu menciptakan res finding dalam soal ini. Sekarang pertanyaannya adalah, memang sejauh itu kita saat ini mengalami kekosongan hukum untuk memotret, untuk mengcover atau merecovery seluruh persoalan-persoalan yang terjadi terkait dengan pemilu. Kami berpendapat tidak. Karena kenapa? Seluruh institusi penyelenggara pemilu tidak didayagunakan secara optimal oleh para pihak. Kita kadang-kadang itu begitu. Ya, kebiasaan kita itu dalam berkontestasi, kadang-kadang itu lupa dengan kira-kira bagaimana mendayagunakan langkah-langkah antisipatif apa yang dialami oleh para pihak ketika terdampak dengan satu keadaan yang dianggap merugikan. Nanti berpikirnya setelah itu,
sudah semuanya sudah selesai, kita bawa semua ke MK. Jadi MK ini seperti keranjang sampah. Nah, kadang-kadang itu salah sebenarnya. Jadi kami berpendapat bahwa seluruh aspek hukum yang berkaitan dengan persoalan pemilu itu telah sudah bisa mengcover seluruh persoalan yang akan terjadi. Cuma masalahnya saat ini tidak ada pihak yang mendayagunakan institusi itu. Ketika kita bertanya kenapa nggak ke Bawaslu, mereka nggak percaya sama Bawaslu. Kalau ketika kita tanya ke berbagai lembaga peradilan yang lain, katanya semuanya sudah dikooptasi oleh kekuasaan. Ini kan hipotetis sebenarnya. Baik. Kita ke Bang Sulaiman. Kalau seperti kita dengarkan tadi ya, apa yang disampaikan dari kubu 01 dan 03 ini, memang mereka sepertinya memang merasa untuk membahas hasil ini harus dibahas juga proses. Nah, sengketa proses ini sebenarnya juga dibahas di MK gitu. Sebenarnya ranahnya itu sudah benar atau memang tadi sudah sedianya kan biasanya memang dari Bawaslu terlebih dahulu kan untuk sengketa proses itu kan? Ya ini memang bicara tentang kompetensi ya. Kompetensi pengadilan atau kompetensi lembaga yang menyelesaikan perkara. Sekali lagi saya berkeyakinan bahwa untuk masalah prosedur kesalahan yang diindikasikan oleh TSM itu Bawaslu ranahnya. Nah, tapi untuk sengketa hasil itu MK. Nah, tapi saya juga berpendapat bahwa kalaupun masalah TSM atau kecurangan mau dimunculkan, tapi munculkan dulu masalah sengketa hasil pemilunya gitu. Nah, ini yang saya lihat nggak ada kemarin dalam persidangan. Iya, saya bukan persidangan saja, saya baca betul seluruh semua gugatannya itu ya. Memorinya itu secara lengkap gitu loh. Jadi seperti tadi Bang Magdir misalnya cerita tentang penggelontoran bansos misalnya. Kalau Presiden di 16 kali kunjungannya ke daerah menggelontorkan bansos, kesehatan, pendidikan dan sebagainya, kemudian karena itu paslon nomor 2 didiskualifikasi, pertanyaannya apa kesalahan paslon 02 di situ? Pak Sulaiman, apakah memang harus harusnya seperti karena 50% dari provinsi Indonesia? Harusnya yang ditanya itu adalah apa benar masyarakat yang menerima bansos gara-gara bansos, misalnya kedatangan Pak Jokowi atau Menteri misalnya, dia jadi memilih paslon 02. Itu bukti menurut saya. Tapi itu yang tidak ada. Nah, di yang menarik juga di paslon 01 misalnya disebut ada pergeseran pemilih jumlahnya 50 juta, tapi tidak ada faktanya, tidak ada buktinya gitu loh. Jadi, kita di pengadilan itu azasnya siapa yang mendalilkan, ya itu harus membuktikan. Kita tanyakan kepada Bang Iqbal. Bang Iqbal, sudah disiapkan tidak, paling tidak kan mengenai hasil perbandingan begitu ya, selisihnya. Nah, kalau misalnya membahas mengenai hasil perbandingan, artinya dari kubu 01 sudah menyiapkan data-data bahwa sebenarnya 01 tuh mendapat angka persentase sekian gitu dari hasil pemilihan Pilpres begitu. Ya, saya sebelumnya ingin membantah kepada dua orang, Bang Sulaiman sama Bung Fahri. Yang pertama mengatakan bahwa kalau memang diduga ada perencanaan untuk menjaga kemenangan dengan cara seleksi pansel dari KPU dan Bawaslu, saya kira kan waktu itu belum ada ya, paslonnya, jadi nggak mungkin digugat gitu loh. Dan ini kan baru ketahuan setelah ketika pemilu, ketua KPU-nya berkali-kali ya mendapat pelanggar etik, ya, mendapat teguran keras berkali-kali. Ya, yang kedua, Anda belajar hukum kan belajar teori dari Belanda, dari Barat. Masa rujukan kejadian di negara lain tidak bisa dirujukan? Ya harus dong. Orang kecuali hukum Anda hukum adat, hukum Indonesia. Kalau belajar hukum, tentu saja rujukan negara-negara yang sudah mapan tentang hukum. Dan itu bisa jadi rujukan. Kenapa? Itu sebuah sejarah, sebuah contoh bagaimana penerapan konstitusi di negara tersebut, dan itu bisa jadi rujukan. Masa kita belajar teori Barat ketika ada kejadian di negara tersebut kita nggak bisa jadi rujukan? Nggak aneh, ketika nggak sesuai dengan kepentingan kita. Yang ketiga, Pak Sulaiman, Anda mengatakan buktinya sabar, pembuktian itu ada waktunya Pak. Sekarang kita masih pelaporan, pendaftaran gitu loh. Jadi kalau Anda ingin melihat bukti, ya tunggu nanti ada saatnya, ada jadwalnya gitu loh. Jangan seolah-olah Anda baru membaca sekilas sudah mengatakan nggak ada bukti, itu nggak benar gitu loh. Jadi kita ingin bicara bahwa ada tahapannya. Jadi kalau pengamat, kalau belum melihat, mendengar sidangnya, jangan bicara dulu. Karena ini faktanya adalah kita sudah siap. Lawyer-lawyer kita nih, lawyer-lawyer jago semua di 01, 03. Orang yang pernah di Mahkamah Konstitusi juga. Gitu loh. Jadi jangan kita seolah-olah baru mendengar sekilas sudah mengatakan nggak ada faktanya, nggak ada faktanya. Gimana ini pengamat? Saya pertanyakan keahlian Anda ini. Demikian. Baik, Bang Iqbal, berarti memang sudah siap untuk pembuktian di saat pembuktian ada, gitu ya. Nanti tanggapan dari Bang Magdir dan juga Bang Fahri.
Oke, Bang Iqbal. Kita akan jeda dulu sinak ya. Kita akan lanjutkan perbincangan saat lagi, tetap bersama kami. Sebelum kita lanjutkan dialog, kami akan menghadirkan informasi di mana Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka ini merespon perkara yang berlangsung di MK ya. Ada respon yang disampaikan Gibran, ia mengaku heran dengan anggapan tim kuasa hukum Ganjar Mahfud yang menilai seharusnya pasangan nomor urut 2 ini Prabowo Gibran 0 di seluruh provinsi. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menanggapi jalannya sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Gibran menyatakan jika ada hal yang tak sesuai dengan hasil Pilpres 2024, maka semua ada mekanismenya. Dari tim Prabowo Gibran juga siap menghadapi berbagai gugatan dengan menyiapkan para advokat. Dilalui aja prosesnya, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, nanti mekanismenya kan sudah ada sih. Dari tim kami kan juga sudah menyiapkan tim advokat. Sementara itu Gibran heran dengan anggapan tim kuasa hukum Ganjar Mahfud yang menilai seharusnya pasangan nomor 2 mendapat 0 suara di seluruh provinsi dan luar negeri. Maksudnya itu apa tuh maksudnya? Mungkin Pak Ganjar ngelawak kali ya. Sidang sengketa Pilpres telah dimulai dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dari tim 01 maupun 03. Tim TV One mengabarkan. Ya, langsung saja kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Bang Magdir. Bang Magdir, logikanya begini Bang. Tadi apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden terpilih Gibran, mengaku heran mengapa bisa mendapat 0 suara di seluruh provinsi. Logikanya kan begini, kan satu keluarga gitu. Paling tidak akan memilih Gibran gitu. Dan Prabowo juga begitu. Artinya kan tidak seharusnya 0 suara. Nah, buktinya ini seperti apa begitu Bang? Ya kalau orang itu memilih yang tidak sah, ya, maka ada hasilnya atau tidak? Ya tidak sah. Hasilnya bukan sah, gitu loh. Kan logikanya kan begitu. Nah, bagi kami, ya, ini yang saya terus terang saya nggak tahu bagaimana cara berpikirnya calon wakil presiden kita ini ya, bisa seperti itu. Sungguh sesuatu yang memang pantas kalau dia katakan bahwa ketika kami ke Mahkamah Konstitusi dikatakan bahwa Mas Ganjar itu melawak. Ini kan bukan soal melawak. Ini urusan serius bangsa ini. Ya. Seandainya bukan Gibran yang jadi cawapresnya Pak Prabowo, apakah akan terjadi keributan seperti ini? Kan tidak. Problemnya kan di situ. Jadi saya kira baik kepada Pak Sulaiman, Pak Fahri juga begitu, Pak Iqbal. Mari kita sama-sama mencermati ini secara baik. Sekali lagi, mari kita buka mata hati kita, ya, dalam melihat ini. Kami dalam permohonan ini kami mengambil salah satu contoh bagaimana hasil pemilihan umum itu dibatalkan. Bukan hanya di Austria. Kalau Austria mungkin kita bisa katakan negara yang terlalu maju, ya. Tetapi bagaimanapun juga, Austria itu adalah satu negara kontinental yang hukum mereka itu adalah sama dengan kita. Tetapi kalau kita ambil Kenya itu ya memang mereka lebih dekat kepada Commonwealth, ya. Akan tetapi Kenya, saya dengar kemarin salah seorang kawan mengatakan bahwa kok kita bisa dibandingkan dengan Kenya. Betul, kenapa kami bandingkan dengan Kenya? Kenya yang selalu begitu banyak dilecehkan oleh banyak intelektual, termasuk orang-orang kita. Mereka bisa menegakkan hukum tentang pemilihan umum ini dengan cara baik. Mereka batalkan ketidakadilan. Ya. Baik, apalagi nah, dan satu hal, kalau tadi ditanya soal bukti, kami punya bukti bagaimana orang memilih 02 dengan bansos. Jadi bukan cuma omong kosong ini, ya. Kami akan buktikan itu nanti Bang, di pengadilan. Ada mengatakan juga kalau terkait penyalahgunaan bansos itu kan kalau memang dianggap ada penyalahgunaan bansos pasti ranahnya juga di KPK, tapi ini tidak ada begitu Bang. Tetapi begini, ini orang ini terima bansos, ya, dan titip pesannya adalah pilih 02. Ya. Nah, kalau seperti itu, apakah ini kita anggap tidak ada?
Dan ini bukan terjadi di satu tempat, di banyak tempat. Ya. Nah, jadi sekali lagi, saya kira mari kita jernih di dalam melihat persoalan ini. Persoalan ini persoalan bangsa kita, bukan persoalan 02, 01, 03, tetapi ini persoalan bangsa kita ke depan, di mana demokrasi kita ini mau dikooptasi oleh Presiden Joko Widodo, ya, dengan memajukan anaknya. Bahkan coba bayangkan, undang-undang pemilu saja mereka torpedo, ya, melalui Mahkamah Konstitusi. Baik, Bang Magdir, kita kasih kesempatan kepada Bang Fahri untuk menanggapi. Bang Fahri tadi apa yang disampaikan Bang Magdir? Saya mau menanggapi ini terkait yang juga 0% itu ternyata karena dianggap tidak sah. Iya, saya mau sampaikan dulu yang pertama yang disampaikan oleh Saudara Iqbal tadi. Saya juga nggak tahu cara belajar hukumnya seperti apa. Kita ini kan terikat dengan kaidah atau penafsiran itu seperti apa. Dalam penafsiran hukum itu ada aturannya, ada kaidahnya, ada prinsip-prinsipnya. Kalau kita itu hakim dalam menafsirkan satu materi undang-undang atau satu fakta bukti yang dihadirkan di depan persidangannya, itu banyak teorinya. Kalau misalnya di situ, kalau dia bisa menafsirkan secara sistematik untuk menjawab persoalan itu, selesai. Kalau tidak bisa, dia akan melakukan penafsiran secara historis. Kalau tidak bisa juga secara teleologis. Kalau tidak bisa juga baru secara futuristik yang disampaikan oleh Saudara Iqbal tadi. Kita saat ini pertanyaannya di Republik ini, dalam sistem hukum kita ini, apakah masih defisit tentang teori, tentang rujukan hukum, tentang kaidah? Masih sangat banyak. Jadi jangan kita paksa dong untuk misalnya MK itu harus menyeberang dari kewenangan yang secara tradisional saat ini sudah ada untuk meluaskan kewenangannya sendiri dengan cara seperti itu. Jadi saya kira perlu juga untuk belajar hukumnya seperti apa. Kaidah dalam pengkaidahan seperti itu gimana cara kerjanya. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai 0%. 0% itu saya katakan itu asumsi. Asumsinya kenapa? Bagaimana cara mengkonstruksikan secara teoritik bahwa 0% ini dipengaruhi oleh satu kebijakan yang dianggap election fraud. Itu harus dibangun dengan satu bangunan teori, pembuktian yang sangat confirm. Nggak bisa dengan asumsi seperti itu. Nah, sekarang saya ingin tahu nantinya yang dihadirkan oleh Pak Magdir seperti apa dan Saudara Iqbal nanti menghadirkan alat bukti seperti apa yang bisa menjelaskan 0% itu sama dengan kebijakan yang dilakukan untuk menguntungkan orang lain. Atau 0% itu karena misalnya ada satu kebijakan pemerintahan tentang pembagian bansos dan seterusnya. Kira-kira seperti itu yang kita inginkan. Makanya kami sudah mempersiapkan diri untuk ingin mendapatkan atau ingin men-challenge ahli yang dihadirkan oleh kedua pasangan ini. Kami sangat menunggu itu. Gitu. Oke, kita ke Bang Sulaiman. Bang Sulaiman melihat dari secara keseluruhan baik 0103 untuk bukti-buktinya nanti kita lihat juga di sidang ya. Tapi paling tidak hasil yang akan diputuskan MK itu kepada ranah sesuai dengan konstitusinya apa? Ya, pertama pasti hasil pemilihannya. Oke. Versinya pemohon itu jumlah yang benar menurut pemohon berapa? Itu sudah dikunci di peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2023 gitu. Kalau kita melihat, saya kira Bang Magdir paham sekali itu ya. Nah, jadi pemilu ulang itu suatu hal yang tidak akan bisa dilakukan dalam sejarah di Indonesia, sejarah hukum di Indonesia? Iya, kalau bicara tentang petitum, kan itu permintaan petitum kan. Itu juga sudah dikunci, disebutkan bahwa, saya bacakan ya, petitum. Saja Bang, waktunya sih. Ya, artinya permintaan untuk membatalkan penetapan KPU, kemudian menetapkan hasil perhitungan oleh pemohon. Nah, hasil perhitungan pemohon ini yang saya tidak melihat menemukan kemarin dalam persidangan pertama. Oke. Kita nantikan bagaimana nanti akan seperti apa dan ujungnya di tanggal 22 April 2024 akan seperti apa. Terima kasih banyak Pak Sulaiman, Bang Fahri, kemudian juga Pak Magdir dan juga Bang Iqbal. Sehat selalu. Assalamualaikum. Salam.